Shalom saudara, hari ini percaya bahwa Tuhan yang menyertai langkah-langkah kita. Mari kita masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkaulah Allah yang ajaib. Oh, Kau yang menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Allah yang dahsyat. Haleluya. Kami mau berjalan bersama-Mu, melangkah bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Nah, hari ini saya akan membahas tentang satu tema, yaitu tobat setiap hari. Nah, kenapa ini sama-sama kita perlu renungkan? Karena begini, terkadang kita suka melupakan bahwa ternyata pertobatan itu bukan monumen. Ya, di masa lalu, saudara tahu monumen ya,
Ya, monumen di masa lalu tuh biasanya kita letakkan konsep pertobatan kita di sana. Jadi kita pikir kita bertobat itu 10 tahun yang lalu. Ya, biasanya kalau misalnya ada yang tanya, rekan kita, saudara kita, kerabat kita tanya, saudara itu atau Anda bertobat kapan? Oh, 10 tahun yang lalu. Nah, betul, itu mungkin bisa jadikan sebuah momentum pertobatan awal kita. Tapi bicara tentang pertobatan itu, kita nggak bisa menjadikan pertobatan itu sebagai monumen di masa lalu. Kenapa? Karena pertobatan yang sejati itu adalah sebuah movement yang kita kerjakan sepanjang waktu. Bertobat itu harus setiap hari. Kenapa? Karena pikiran kita, hati kita ini perlu dikalibrasi setiap hari. Ya, perlu terus direnungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena hati kita ini selicik itu, saudara. Ya, pikiran kita ini masih begitu banyak pikiran-pikiran yang bukan datangnya dari Tuhan. Itu kenapa kita harusnya menjadikan pertobatan itu sebagai gairah kita setiap hari. Ya, bahkan kalau saudara perhatikan ya, setiap keadaan dalam kehidupan kita, misalnya adanya masalah atau orang-orang mungkin yang kita gak suka perilakunya, itu kan sebenarnya memunculkan kondisi hati kita yang sebenarnya. Betul ya, saudara ya? Kita gak suka sama orang, ternyata saya ini masih punya kepahitan sama dia. Itu kan ternyata kita dimunculkan kondisi hati kita yang ternyata masih punya pahitnya, keselnya sama orang itu. Kalau misalnya saudara tahu kopi tubruk itu kan kopi yang banyak ampasnya, dan biasanya kalau kita minum kopi tubruk itu kita tunggu ampasnya itu turun, saudara. Ya, jadi kalau kita mau naikkan ampasnya lagi, ya kita perlu aduk, kita perlu goncang. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Ada begitu banyak ampas-ampas, tanda kutip ya, ampas-ampas yang sudah terlanjur mengendap dalam hati kita. Dan adanya goncangan dalam kehidupan kita untuk memunculkan ampas-ampas itu ke permukaan. Sama juga dengan kehidupan kita. Itu kenapa pertobatan itu harus setiap hari. Ya, supaya pada akhirnya kita punya kebergantungan penuh pada firman Tuhan. Nah, mari kita coba lihat ayat firman Tuhannya dalam Kolose 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, ada kalimat ini, saudara, terus-menerus diperbaharui. Artinya pertobatan itu harus setiap hari. Jadi setiap kali ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya itu nggak hanya menunjukkan seperti apa kondisi masalahnya, tapi sebenarnya adanya masalah dalam kehidupan kita untuk menunjukkan kondisi hati kita. Bagaimana respon kita terhadap masalah, bagaimana respon kita terhadap sesama kita, bahkan bagaimana respon kita terhadap Tuhan. Karena dulu mungkin kita berpikir kita udah sepercaya itu sama Tuhan. Ternyata ketika ada goncangan, aduh, kenapa saya mulai ragu lagi ya? Kenapa kita mulai khawatir berlebihannya? Kenapa kita jadi takut berlebihannya? Kenapa kita jadi nggak percaya lagi sama Tuhan? Makanya setiap kali ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita dan itu menunjukkan kondisi hati kita, itu justru adalah undangan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk lebih dalam lagi mengenal Dia, saudara. Ya, ternyata pengenalan akan Tuhan itu nggak bisa kita bangun dalam satu hari, saudara. Nah, kalau misalnya saudara yang sudah berkeluarga misalnya. Saudara yang sudah berkeluarga, saudara mengenal pasangan saudara itu nggak bisa hanya 1 hari, 1 tahun, 2 tahun. Pengenalan kita terhadap pasangan kita, ya itu harus seumur hidup. Ya, kepada manusia saja kita mengenal itu butuh waktu seumur hidup, saudara. Manusia yang terbatas loh, manusia yang gak sempurna loh. Kita belajar mengenal pasangan kita, orang terdekat dengan kita itu seumur hidup. Bagaimana dengan Tuhan kita? Tuhan yang baik, Tuhan yang seluar biasa itu, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha sempurna. Apakah kita berpuas diri pengenalan kita hanya dalam 1 hari? Tentu tidak. Makanya itu kenapa kita perlu mengerjakan yang namanya pertobatan setiap hari. Supaya apa? Kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bicara tentang pertobatan itu punya 2 faktor, saudara, 2 hal. Yaitu ada yang namanya metamelomai. Kalau dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata metamelomai. Apa itu metamelomai? Ada rasa penyesalan akan setiap kesalahan yang kita pernah buat. Itu sering muncul dalam hati kita ya. Setiap kali kita buat kesalahan, setiap kali kita buat dosa, ada yang namanya rasa menyesal, saudara. Tapi sebenarnya pertobatan nggak berhenti di metamelomai saja, saudara. Bukan hanya sekedar menyesal saja. Tapi pertobatan harus disertai apa? Metanoia. Atau perubahan cara berpikir. Kalau cuma metamelomai saja, saudara bisa baca nanti di Matius 27 ayat yang ketiga. Yudas Iskariot pun menyesal. Dia pun metamelomai ketika dia menjual Yesus. Tapi kita tahu ending dari kisahnya. Dia akhirnya memilih untuk bunuh diri.
Kenapa? Karena pertobatannya berhenti di metamelomai saja. Demikian juga dengan kehidupan kita. Pertobatan kita harus disertai bukan sekedar dengan menyesali setiap kesalahan kita, tapi juga harus disertai perubahan cara berpikir. Ya, berubah cara berpikir kita harus sesuai dengan kebenaran. Itu kenapa yang tadi saya bilang. Bertobat bukan monumen di masa lalu, tapi pertobatan adalah sebuah movement yang kita kerjakan sepanjang waktu. Setiap hari kita bertobat. Jadi ternyata adanya, tanda kutip ya, keadaan yang tidak baik di luar kita, justru itu baik buat kita. Baiknya apa Pak Pendeta? Baiknya adalah membuat kita akhirnya sadar, ternyata kita perlu bertobat setiap hari. Ternyata hati saya masih banyak kotornya, ternyata pikiran saya masih banyak negatifnya, dan kita mau terus datang sama Tuhan. Dan karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, Tuhan pasti akan berikan kemampuan buat kita untuk pada akhirnya kita benar-benar diubahkan cara berpikir kita, dan kehidupan kita diubahkan untuk menjadi seperti Kristus. Amin saudara. Saudara diberkati hari ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Kami percaya kalau hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kami bisa menyaksikan video ini juga semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kami yang berhasil mencari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, melalui perenungan pada hari ini, kami diingatkan kembali bahwa kami perlu bertobat setiap hari. Maafkan kami Tuhan kalau kami menjadikan pertobatan kami cuma sebagai monumen di masa lalu. Seperti ayat Alkitab yang kami baca barusan Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa ternyata pertobatan itu harus setiap hari, terus menerus diperbaharui. Kami harus membawa diri kami setiap hari, hati kami, pikiran kami untuk tunduk sama kebenaran firman Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau misalnya adanya masalah dalam kehidupan kami, ada keadaan-keadaan yang gak baik yang kami lagi hadapi, justru menunjukkan kondisi hati kami, justru menunjukkan kondisi pikiran kami. Kami bersyukur atas itu semua Tuhan, karena kami percaya keadaan yang gak baik ternyata ada untuk membuat kami jadi lebih baik. Waktu kami sadar masih begitu banyak di hati kami, di pikiran kami hal yang gak baik, kami mau bertobat di hadapan Tuhan. Kami mau menyesalinya Tuhan, dan kami juga mau mengubah cara berpikir kami, sehingga pada akhirnya kehidupan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih masyarakat setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya benih kebenaran yang sudah kami terima ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan terus tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. God lovers, saya harapkan semuanya bisa membagikan link YouTube ini ke saudara, kerabat, dan juga teman-teman ya, supaya bukan hanya saudara yang diberkati, tapi juga orang-orang terdekat kita semua juga bisa diberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.